Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ilmiyah, NIM 0602072301 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis, sunnah, atsar, khobar. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, yakni pengertian tentang hadis. Dari segi bahasa, hadis adalah segala sesuatu yang baru. Kata hadis juga dapat diartikan dengan al-khobar, yakni berita atau kabar. Dari segi istilah, memiliki perbedaan pendapat dari dua ahli, yakni ahli usul dan ahli hadis. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ucapan, takrir maupun sifatnya. Nah, menurut ahli usul, segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, ucapan, takrir Rasulullah itu tidak dianggap sebagai hadis, padahal tidak ada satupun yang dapat menjadi landasan hukum. Yang kedua, yakni pengertian dari sunnah. Dan dari segi bahasa, sunnah adalah jalan yang terpuji atau jalan yang tercela. Nah, dari segi istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, perbuatan, maupun penetapannya. Nah, sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Untuk yang pertama, yakni sunnah qauliyah, adalah ucapan Rasulullah yang didengar dan disampaikan oleh para sahabat. Nah, sunnah ini tuh biasanya berisi tentang penetapan hukum agama dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh dari sunnah qauliyah ini misalnya penetapan puasa Ramadan, suratul Fatihah dalam sholat, makan dan minum. Untuk yang kedua, yakni sunnah fi'liyah, adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Rasulullah. Nah, yang perbuatan ini tuh dimana dilihat dan diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada umat muslim lainnya. Contoh dari sunnah fi'liyah ini misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, haji, sedekah, ataupun semacamnya. Untuk yang ketiga, yakni sunnah takririyah, adalah sunnah yang berasal dari ucapan atau perbuatan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah. Nah, sunnah takririyah ini meliputi persetujuan Rasulullah atas tindakan para sahabat yang dilakukan dengan 2 cara yang berbeda. Yang pertama, yakni ketika Rasulullah mendiamkan dan tidak menegurnya atau menentangnya. Yang kedua, yakni ketika Rasulullah memperlihatkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan para sahabat. Contoh dari sunnah takririyah ini adalah ketika diamnya Rasulullah melihat Khalid bin Walid makan daging dab seperti daging biawak. Untuk yang ketiga, yakni pengertian dari khobar. Khobar menurut ahli hadis disamakan dengan hadis. Dengan demikian, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Khobar diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada selain Rasulullah. Nah, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah. Dengan demikian, orang yang menekuni sunnah itu disebut muhadis, dan orang yang menekuni aspek sejarah lainnya itu disebut akhbariyun. Untuk yang 4, yakni pengertian tentang atsar. Atsar menurut ahli hadis sama dengan khobar, yakni segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan adalah atsar adalah sebuah sebutan untuk hadis-hadis yang mauquf, sedangkan khobar adalah sebutan untuk hadis-hadis yang marfu.
Hadis dan Al-Quran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan pedoman hidup atau sumber hukum ajaran agama Islam. Nah, berikut ini fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni yang pertama, memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, yakni merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Yang ketiga, yakni menetapkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang keempat, yakni membatasi ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.